pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah ba'da. Yang kami hormati, yang muliakan Bapak Kepala SMP Beterjo, Bapak pimpinan sekolah yang lain, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru, beserta juga yang hadir, yang sangat kami hormati. Pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, tak lupa mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat nikmat kesehatan jasmani rohani sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Salam dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita lanjutkan, yakni terkait dengan saling berbagi pengalaman, pemahaman, dan bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP YDM 5 Direjo, Kabupaten Gresik, maka mari kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran, doa surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang nanti saya jelaskan pada pertemuan ini mendapatkan rahmat iringan ridho dan manfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita dan bagi anak-anak khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihan wa biridho ta'ala bisabatu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami'a azwajuhu wa dzurriyyati wa ikhwatina summa ila khairil jami'i khairin nabiyil mursalin. Jami'ul khulafa'ir rasyidin. Sahabat wa tabi'in, jami'ul ulama al-amin, jami'ul khadisin, jami'ul qarabin, Yusuf Sultan Syabdul Qadir Jailan wa ila khadrati kama sanasadi wa ila khadrati jami'ul aksisi bi asfana kullihim khususun sayyidina simulatif lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Alhamdulillah, untuk pembukaan sudah kita buka bersama. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Beterjo yang telah memberikan fasilitas, memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pengalaman, pemahaman terkait bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan amal panjenengan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholeh di dunia khatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, langsung saja saya sampaikan terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Tentunya hal ini merupakan pengalaman bagi saya yang sangat berharga sekali untuk bisa mengikuti seleksi calon guru penggerak. Setelah mengikuti ini, maka pengalaman yang saya dapatkan saya sampaikan, saya share kepada Bapak Ibu guru khususnya di lingkungan SMP Beterjo
supaya kita bisa saling berkolaborasi bagaimana mewujudkan budaya yang positif di lingkungan kita ini. Oke, langsung saja pada slide-nya. Ini perkenalannya sudah. Apa sih budaya positif itu? Mungkin apa Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa sih budaya positif itu? Mungkin dari salah satu Bapak Ibu guru ada yang tahu, ingat atau pernah membaca atau mendengar apa sih budaya positif itu? Kira-kira apa Bapak Ibu budaya positif itu? Saya yakin kalau Bapak Ibu yang mengajarnya sudah lama, ya banyak pengalaman, banyak sekali, tentunya tahu apa sih budaya positif. Kenapa budaya positif ini kok perlu kita tumbuhkan di lingkungan sekolah kita? Mungkin dari ibu-ibu yang sebelah sana, apa sih budaya positif itu? Monggo. Ya, kebiasaan yang baik. Oke. Jawaban ibu tidak ada yang salah. Oke. Semuanya benar. Oke. Mungkin dari pengalaman yang bergerak ada definisi ya, bahwa apa sih budaya positif itu. Nanti akan dijelaskan. Ini ada pertanyaan, Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Atau yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari tiga pertanyaan ini, kira-kira kita memiliki jawaban yang sama atau enggak? Setuju atau tidak setuju? Mungkin dari bapak-bapak, kalau dari sana sudah lagi, dari bapak yang sebelah sini, menurut Pak Khairul yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Sangat setuju sekali ya. Oke. Kalau menurut Pak Siswandi, oke, nomor 2 saja Pak. Nomor 1 sudah dijawab, nomor 2 Pak. Pemberian hukuman dengan hal positif itu seterusnya itu dapat meningkatkan disiplin apa? Sangat setuju sekali. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Untuk yang terakhir dari yang bapak-bapak yang berada di daerah tengah, mungkin dari Pak Anang, bisa menyampaikan. Balik ke slide lagi. Lalu ketiga, mungkin setuju atau tidak setuju kalau dari kalimat itu Pak? Plus minus berarti setengah setuju, setengah tidak ya. Tapi satu saja Pak pilihannya. Setuju sekali. Saya juga setuju Pak awalnya. Nah, sebelum mempelajari, sebelum masuk pemahaman terkait dengan materi-materi yang ada di guru penggerak. Tapi jawaban Bapak Ibu guru itu normal, wajar, dan itu sesuai dengan kenyataan pengalaman yang kita rasakan, yang selama ini kita lakukan. Next Bu, jawabannya. Sebelumnya ada. Ya, lah, ini kembali ke tadi, pentingnya budaya positif diterapkan di sekolah. Jawabannya setuju, penting ya. Oke, Bapak Ibu, jawaban panjenengan semuanya, next Bu. Jawaban panjenengan semuanya nanti di akhir setelah mendapat penjelasan ini insya Allah akan jadi berubah. Insya Allah berubah jawaban panjenengan. Atau yang tadinya sudah penuh menjadi setengah, atau berubah menjadi tidak setuju dan tidak setuju. Oke, Bapak Ibu, ada konsep budaya positif yang perlu saya jelaskan di sini.
Yang pertama adalah gizi positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Lalu ketiga adalah keyakinan kelas. Lalu keempat, kebutuhan dasar manusia. Lalu kelima adalah posisi kontrol. Lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu ada 6 materi yang insya Allah saya sampaikan nanti pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberi pemahaman pada kita terkait dengan bagaimana sih menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita itu. Oke, next Bu, langsung ke bawah lagi. Next. Oke, disiplin pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Oke, next Bu. Oke, nah ini perlu kita praktekkan Bapak Ibu. Kita harus ada perubahan paradigma tentang bagaimana sih budaya positif, ya. Bagaimana sih nilai kebajikan itu ada di lingkungan sekolah kita. Sekarang coba dibaca itu tanda bersama kegiatan kepala tangan ada A dan B. Diibaratkan A itu panjenengan dan B itu teman panjenengan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B atau teman Anda tadi bisa membujuk. Caranya bisa membujuk, memberikan ancaman, memberikan rayuan, ya, bahkan juga mencemooh, ya, menyuap bahkan apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Oke, Bapak Ibu, saya tanya, tentunya jenengan punya sesuatu yang sangat berharga dan itu biasanya tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya, yakin itu. Nah, kira-kira ya, sudah saya melakukan, sudah sampai tulis sesuatu itu. Jadi kan bayangkan Bu, sesuatu yang paling Anda, paling panjenengan anggap itu paling berharga, ya. Kemudian sampai simpan sekuat tenaga, ya, dalam genggaman tangan panjenengan. Kemudian teman yang ada di sisi kanan panjenengan atau kirinya itu berusaha untuk membuka apa sih isinya. Kalau tidak berharga, tidak mungkin sampai pertahankan. Tapi kalau berharga, yakin akan dipertahankan. Bahkan, ya, dengan bahasanya sekarang, dengan taruhan nyawa pun, kalau sesuatu yang berharga akan kita pertahankan. Oke, sabun. Kira-kira Pak Sis, apa yang berharga? Saya tunjukkan ke teman kalian, teman panjenengan mau boten kira-kira. Pak Farul tahu isinya apa itu? Betul. Tidak pengen tahu Pak sampai. Tidak pengen tahu. Berarti yang disimpan pasti nggak berharga. Tidak masalah. Ya. Nah, ini petunjuknya kan teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga. Berarti teman Anda keroyok. Ya. Mungkin sekarang panjenengan itu merasa tidak perlu tahu, tidak perlu merebut apa yang dibawa oleh Pak Sis. Tapi dalam kehidupan anak-anak kita, anak-anak itu kadang melakukan segala hal untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tersebut. Ya, kira-kira ada tidak yang mempertahankan supaya barang berharga itu tidak diketahui orang lain? Pak Anang, kira-kira pernah punya sesuatu yang berharga dan dipertahankan Pak? Waktu nggih. Wong istri saya aja nggak tahu kok. Ya, betul Pak. Betul. Istrinya nggak tahu Pak ya, betul. Pak. Oke. Kepo ya. Kira-kira sekarang gini, kira-kira coba kalau Bu Aminah sebagai istrinya Pak Anang, kemudian Bu Aminah pengen tahu isinya, bagaimana cara merayunya? Bagaimana Bu Jero sebagai istrinya Pak Anang? Ya, Pak Anang itu ya,
Coba. Mempraktekkan coba. Bagaimana merayu? Ayo Mas. Betul. Coba lakukan. Gimana Pak Anang? Ayo Pak. Coba merayu supaya sesuatu yang dilindungi Pak Anang tadi bisa tujuan sampai tercapai. Coba gimana cara merayu? Oh, nggak mau kan? Nggak mau. Nggak mau. Mbak Mira bisa mungkin minta bantuan sama Bu Tika. Mungkin Bu Tika punya rayuan yang iya. Pasti akan dipertahankan nih, betul nih. Pasti akan dipertahankan. Sama istrinya aja nggak boleh, iya kan? Nah, berarti sesuatu itu sangat berharga Pak ya. Oke. Nah, oke, berarti kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira bisa nggak istrinya Pak Anang mengontrol Pak Anang? Nggak bisa ya? Nggak bisa, betul Bu. Betul. Ini akan berlanjut pada materi berikutnya. Oh, mulai ini. Nah, sekarang kita lihat ada gambar ini, kita fokus pada gambar Pak. Yang di depan sama belakang. Kira-kira yang mengatur itu yang mengontrol yang mana? Yang mengatur yang mana? Yang bawa kunci berarti di belakang. Yang dikontrol mana? Yang depan. Mau nggak yang depan ini? Mau nggak? Terpaksa mau. Terpaksa mau. Tapi padahal aslinya dalam hatinya tidak mau. Pak anaknya aja tadi loh dibujuk sama istrinya. Kira-kira sama kasihkan Pak? Tidak. Coba sekarang diri kita kan begitu ya. Sesuatu bahkan sama istri kita kadang masih ada sesuatu yang kita rahasiakan. Ya. Saya yakin kalau Pak Saiful ini bagaimana merayu nanti bisa. Tapi belum tentu meskipun begitu ya. Nah, oke. Kita itu yang anak-anak bagian depan. Kita guru ada di belakang. Jiwa kita mengontrol anak, kamu betul? Semuanya pengen mengontrol anak. Guru mengontrol murid, bener tak betul? Betul kan? Kemudian kritikan membuat orang merasa bersalah, dapat muatan karakter. Mau kita? Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu teorinya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang Profesor Dr. William Glasser ini meluruskan miskonsepsi itu bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol siapa? Jawabannya Pak Anang tadi, diri kita sendiri. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, next book. Nah, sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol itu? Diri kita sendiri. Oke. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Ini yang perlu kita lakukan, berkolaborasi. Kalau mengontrol itu berpikir menang dan kalah, siapa yang menang? Guru menang, murid kalah. Nah, sampai ini ya, harus begini ya, harus begitu ya. Nanti bawa yang merah ya, awas kalau enggak awas, nah, mengontrol kita, ya. Tapi anak tidak diberi kebebasan. Next. Nah, terkait dengan teori kontrol tadi hubungannya dengan budaya atau disiplin positif di sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini profesor yang bilang ya, profesor sudah teliti. Kalau kita kan baru mendapat info itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Yakin? Sampai datang ke sini, sampai ada di sini punya tujuan. Saya pun juga punya tujuan. Model berpikir menang-menang itu yang diharapkan dari teori kontrol itu. Kemudian pada realitasnya kebutuhan kita tuh berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul.
diibaratkan lain ladang lain ilalang. Betul itu. Oke, next Bu. Nah, sekarang mana disiplin? Nah, mungkin Bapak Ibu selalu memikirkan disiplin apa sih ternyata. Nah, dari bahasa Latin disiplin itu aslinya belajar. Makna dari kata korokasi dengan disiplin diri, yaitu dari murid-murid Socrates dan Plato, bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kita di kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul. Kalau nggak disiplin berarti kamu nggak patuh. Itu teori yang selama ini kita terapkan. Sehingga kecenderungan umumnya kata disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Orang kalau ditekan nyaman dan nyaman. Anak pun juga sama, memiliki jiwa yang sama sebagai manusia. Lahirnya, batinnya sama. Tidak nyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, karena merasa dipaksa, keterpaksaan. Oke, next Bu. Nah, sebenarnya disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin dengan mengajar seseorang atau murid agar memiliki sikap bertanggung jawab. Kita kalau tidak bisa merubah pemikiran anak-anak menjadi orang bertanggung jawab, maka sulit sekali penerapan disiplin dalam diri mereka. Cara penerapan disiplin tersebut lebih ke arah disiplin diri dengan menerapkan teori kontrol diri dalam setiap tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tentang pentingnya motivasi intrinsik atau berasal dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik yang pengaruh dari pihak luar. Jadi kita sebagai guru itu harapannya menumbuhkan bagaimana sih motivasi anak-anak itu dari dalam terbangun. Jadi bukan karena dipaksa, bukan karena peraturan. Seperti sana tidak memasukkan baju itu karena apa? Itu perlu kita gali kenapa mereka. Kemudian kita adakan sebuah solusi bagaimana biar mereka itu tumbuh, bahwa di dalam diri mereka itu ada motivasi selalu ingin melakukan disiplin positif. Oke, lanjut. Sekarang terkait dengan nilai kebajikan universal. Ada yang tahu Bapak Ibu nilai kebajikan universal itu apa sih? Ada yang tahu nilai kebajikan? Kalau kebaikan tahu gitu. Contoh berbuat baik itu apa sih? Mungkin dari dulu. Contoh berbuat baik itu apa? Senyum. Kalau berbuat baik itu apa Pak? Contohnya Pak? Selain senyum, menolong orang. Banyak sekali ya. Menghargai, iya, menghormati, itu nilai kebajikan. Nah, lebih jelasnya ada penjelasan berikut ini, monggo Bu. Nah, nilai kebajikan didefinisikan sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan menurut Prof. Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita kan mengikuti paradigma sekarang seperti itu. Apa? Ada 6 dimensi. 1. Beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernilai kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong dan 6. Kreatif. Ini nilai-nilai ini yang harus kita wujudkan dalam dunia pendidikan kita. Kalau tidak bisa semuanya secara langsung, maka harus bertahap. Oke, next Bu. Nah, selain dari profil pelajar Pancasila itu, ada nilai kebajikan lain yang dimiliki oleh kalau yang saya tahu itu ada 6 nilai kebajikan dari berbagai macam
negara. Nah, di antara itu, kalau ini dari IBO Primary Youth Program, sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, seterusnya. Oke, next Bu. Ini nilai dari negara yang lain, ya. Tapi Indonesia, profil pelajar Pancasila. Next Bu. Kecepatan. Sebelumnya. Oke, itu terkait dengan disiplin dan nilai kebajikan universal. Harapannya kita itu setelah memahami apa sih makna disiplin itu dan nilai kebajikan universal, maka kita bisa menyampaikan kepada anak-anak bahwa banyak sekali nilai kebajikan universal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Next Bu. Oke, motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, maka anak kalau tidak memasukkan ini, dia akan dapat hukuman. Dia tidak membawa tugas, mengerjakan tugas akan mendapatkan hukuman. Itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi kedua, motivasi perilaku manusia, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa ya? Nah, ini yang dibutuhkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi dari dalam sendiri. Sehingga anak itu kita harapkan melakukan apapun, tindakan apapun itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, termasuk profil pelajar Pancasila itu yang diharapkan. Kalau masih seputar karena mereka itu menghindari hukuman, karena tidak nyaman, atau pengen dapat hadiah, sampai nanti kalau mengerjakan ini kita biasa begitu ya, dapat. Itu ternyata motivasi eksternal Bu. Motivasi eksternal itu masih butuh itu anak-anak. Harus kita hilangkan nanti, betul, semangat. Bapak Ibu guru nanti yang aktif akan dapat. Padahal nanti berdampak jangka panjang tidak bagus. Hadiahnya kalau nggak ada, maka akan tidak terbangun yang namanya kedisiplinan. Begitu. Oke, mari sekarang bercermin Bu. Klik. Cepat terus. Pakai ini aja. Cukup hilang. Bayar ada cukup. Boleh lomba kamu bisa hadiah. Oke, ini tadi ya. Jadi motivasi perilaku manusia diharapkan apabila guru setelah mengamati muridnya ternyata perilaku masih dasar ada motivasi bersifat eksternal, menghindari hukuman, tidak nyaman, dan juga ingin diberi penghargaan. Beda dengan lomba, gitu. Beda. Ini penghargaan ketika melakukan sesuatu. Okay? Maka harapan perubahannya nanti murid akan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, itu bangun motivasi internal, ya. Oke, next Bu. Mari kita bercermin. Next. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, dibaca bersama. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang waktu karena tidak ingin ditegur atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Itu sama dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, motivasi eksternal. Ataukah Anda ingin mendapatkan ujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Oh, nanti dapat penghargaan. Ataukah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru
akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, kira-kira jawaban itu yang manakah? Maka cermin kita sendiri yang bisa menggambarkan diri kita. Next, Bu. Sekarang terkait hukuman dan penghargaan. Tadi kaitannya dengan itu, ya. Hukuman dan penghargaan. Klik, Bu. Ada contoh kasus, coba jangan jawab. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Coba dibantu membaca. Kasus kita. Ini mungkin kita alami, Bapak Ibu. Boleh? Oke. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupa menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih, Bu Iftikhar. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak setuju. Mengapa? Satu, yang pasti dia tidak bisa menghargai atau dalam arti suatu tindakan yang mana lebih menjatuhkan pada harkat anak itu dan menjadi anak itu semakin semakin terpuruk kondisinya, emosionalnya, mentalnya terutama di sini. Gitu loh. Terima kasih. Kemudian nomor 2, menurut Pak Siswandi bagaimana? Yang nomor 2, Pak. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengapa, Pak? Karena perbuatan yang dilakukan oleh Pak Seno itu merupakan suatu bentuk bukan menghukum, tapi memperingatkan agar perbuatan yang dilakukan oleh siapa itu? Siapa itu tidak dilakukan oleh teman-temannya, sehingga terdapat sebuah pemikiran yang kosong. Makanya kalau kosong nanti kesurupan. Terima kasih Pak Sis atas jawabannya. Mungkin dari Bu Sitroti, Pak. Itu yang kita lakukan biasanya. Hukuman apa konsekuensi? Kalau hukuman kayaknya enggak. Soalnya kan Pak Seno tidak berniat menghukum, tapi itu ulah dari teman-temannya. Jadi akibat dari teman-temannya itu akhirnya si Iva tadi merasa malu dan Pak Seno tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menurut pandangan dari beberapa Bapak Ibu yang tidak sama, tidak sama cara pandangnya. Tak apa-apa, ini wajar Bapak Ibu. Tapi kalau melihat kasus ini, itu sebuah hukuman, ya, sebuah hukuman. Ya, nanti kita ada contohnya, Bu. Tidak apa-apa, jawaban jenengan masih ada yang
hukuman, ada yang konsekuensi, tidak apa-apa. Oke. Berarti membuka wawasan panjenengan bagaimana sih kita menyikapi kalau ada kasus seperti itu. Oke. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu menyakitkan, betul ya? Menyakitkan dan seolah harus terjadi itu. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Nah, tapi kalau yang restitusi, nanti akan ada bahas sedikit apa sih restitusi itu ya. Restitusi itu pilihan, ya, sebuah pilihan. Pilihan bagi siapa? Pilihan bagi anak, ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah. Lalu yang kedua, yang baris kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, ada dendam nanti ya. Konsekuensi juga sama berdampak, tidak nyaman. Tapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Baris ketiga, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Coba kalau anak itu jahili temannya, otomatis anak yang jadi korban kan mendapat keadilan, ya. Nah, yang pelaku kita hukum, kan begitu ya. Nah, bagaimana menurut teori hukuman, konsekuensi dan restitusi yang sebenarnya? Nah, oke, next Bu. Hukuman itu bisa perilakunya agresif. Kira-kira dirasakan nggak? Saya merasakan nggak anak-anak itu kalau semakin dihukum dia akan semakin agresif, semakin menantang, ya, marah. Tidak terpecahkan masalahnya. Kamu begitu kan ya. Nah. Tapi kalau konsekuensi itu sedikit lebih meningkat di atasnya, ada penguatan, ya. Tapi dalam jangka waktu pendek saja, jangka waktu panjangnya juga tidak bagus. Yang bagus adalah menggunakan restitusi, masalah terpecahkan, ya. Next, oke, terus saja Bu. Stop. Itu ada kalimat biasanya. Awas, kalau kamu lakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu kalimat-kalimat hukuman itu. Tapi kalau netral atau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Beda, gitu. Beda. Tapi kalau yang restitusi, nah, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Rodo adem Bu, pertanyaan itu kita sampaikan kepada anak-anak. Oke, next. Dampak pada murid marah, jelas. Merasa bersalah, jelas. Rendah diri, iya. Kayak tadi, Iva merasa direndahkan ya Bu, menurut Bu tadi. Merasa direndahkan. Mengasingkan diri, anak akan merasa terasing. Tidak punya teman, dia merasa apa? Merasa bersalah. Nah, tapi kalau restitusi dia kita harapkan murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang anak itu kita hukum sampai di kelas saja, nggak usah, atau di ruangnya Pak Anies waktu istirahat. Nah, kita lakukan itu dulu, ya. Tapi sekarang setelah ini nanti tidak boleh, ya. Harus berubah paradigma kita. Oke. Hukuman dibuat dulu. Nah, ini perbedaannya. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru ke siswa. Hukuman dapat berupa fisik atau psikis. Kalau fisik, ya tentunya pukul, nyubit, ya ngeplak. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana, disepakati sesuai aturan. Itu konsekuensi. Nah, sampai kalau tidak bawa ini maka nanti seperti ini. Itu konsekuensi. Murid tetap tidak nyaman karena merasa tertekan Mas ya. Ditekan siapa? Bapak Ibu guru. Sikap guru selalu monitor murid. Nah, kita jadi monitor itu ya. Nah, mengawasi CCTV.
Ya betul, dikatakan murid seleksi CCTV, ngawasi terus. Anak-anak kalau diawasi seneng nggak? Nah, sekarang jenengan aja kalau merasa diawasi itu, nah, gak enak, betul. Lah yang diharapkan itu restitusi, proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif, bekerja sama mengajak murid untuk mencari solusi, duduk bersama. Nanti di akhir ada cara penyelesaian bagaimana kalau siswa itu memiliki atau bermasalah. Next Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang harus terjadi, ya. Buat anak sakit, buat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini hampir sama. Next saja Bu. Nah sekarang Bu, Pak, coba jenengan jawab. Ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Mencatat 100 kali. Kita lakukan nggak biasanya di sekolah? Nah, lakukan itu Bu. Sholawat, tulis sholawat. 50 kali. Nanti jawabannya jenengan ya, akan dicocokkan dengan kunci jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Siapa yang biasanya sering ini? Kesiswaan, ini Bapak Ibu guru, BP. Murid diminta untuk WhatsApp. Nah, biasanya guru olahraga ini. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah zaman COVID dulu, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, buku dicancani sesuai ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, tidak mengenakan tidak memakai sepatu, dia tidak kerja. Ini bisa saya lakukan karena tidak membawa kaos kaki, memakai kaos kaki, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Kira-kira jawaban yang pertama itu apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Kita buka saja Bu. Hukuman. Yang kedua, hukuman. Sabar. Oke. Push up itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman itu sebuah konsekuensi karena anak diajarin kamu kalau seperti ini, membersihkan tumpahan air di meja tugas, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Kena saya juga, Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi Pak. Karena apa? Terkait pelajaran. Kalau pelajaran bahasa Inggris, pelajaran agama ada boleh. Itu hukuman pelajaran yang lain. Next Bu. Oke Bapak Ibu, kita sering dikasih penghargaan, anak-anak juga sering kita kasih penghargaan kalau melakukan kebaikan atau telah berbuat. Nah, hadir tepat waktu. Bagaimana sih menurut para ahlinya itu? Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan perjalanan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Menurut ahli seperti itu. Kenyataannya memang tidak. Next. Kita kalau anak itu dapat penghargaan, itu dapatnya itu loh. Pengaruh jangka pendek itu tidak bagus. Semacam apa ya? Ngarep-ngarep. Ya, ngarep-ngarep. Penghargaan tidak efektif. Dengan dikasih penghargaan sekarang, dia rajin. Besok ya bisa berubah. Penghargaan itu merusak hubungan. Kira-kira betul apa enggak ya? Merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan dalam bekerja. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu sebenarnya menghukum.
Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita kadang begitu ya, nah nanti kalau sampean kita sendiri yang ada seperti itu. Nah, ranking 1 saya kasih ini. Tidak perlu dimotivasi seperti itu, biar anak tumbuh motivasi dalam dirinya. Next, Bu. Nah, ini hal yang baru yang mungkin Bapak Ibu belum diketahui, tapi Bu Laili sudah mengetahui lebih dulu daripada saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Profesor Dr. Hosen, restitusi juga adalah proses kolaboratif kerjasama mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi sikap bertanggung jawab dan menghargai orang lain, itu yang diharapkan. Expo 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memang kesalahan adalah guru yang berharga, biasanya seperti itu. Tidak ada belajar tanpa salah, pasti ada salah. Dari kesalahan itu kita bisa memperbaiki diri untuk biar lebih baik. Restitusi itu memperbaiki hubungan, biar tidak ada dendam antara murid dengan guru. Restitusi memberi tawaran, bukan paksaan. Kalau anak mau, monggo. Kalau tidak mau, ya sudah, nanti berarti karakter dia seperti itu masih ya. Belum bisa membangun motivasi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Siap, saya ini sebenarnya tujuannya apa? Melakukan hal yang salah itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Semua orang punya kebutuhan ya yang berbeda-beda. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter yang dibangun. Restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya begini, ketika anak sudah menemukan solusi dengan Bapak Ibu guru, maka akan semakin kuat bahwa yang dilakukan itu salah untuk tidak diulangi lagi, dan mereka kalau sudah kembali kepada kelompok mereka, kepada kelasnya, mereka sudah punya kekuatan karakter bahwa orang berbuat salah itu wajar. Tidak ada orang manusia yang sempurna, tapi bagaimana cara memperbaikinya. Oke. Berikutnya adalah ketiga, yakni keyakinan kelas. Next, Bu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Setelah dapat materi di CGP itu, saya juga mikir-mikir, kok keyakinan ya, kok bukan peraturan yang harus kita wujudkan di sekolah? Kenapa? Coba Ibu jawab, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa, Pak Huda? Kenapa pakai helm kalau di jalan raya? Biar aman, safe, aman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kira-kira apa, Bu Eli? Mengapa? Iya, sekarang saya tanya, yang tadi jawabannya karena apa, Pak? Keamanan ya, keselamatan, keamanan. Yang kedua, untuk kesehatan. Kata-kata keamanan, kesehatan itu termasuk keyakinan yang diyakini. Oh, kalau melakukan ini tuh tujuannya untuk sehat, tapi prosesnya panjang. Nah, nilai-nilai itu yang namanya kebajikan. Next, Bu. Betul, itu jawabannya. Untuk keselamatan. Kalau masker itu untuk kesehatan dan juga keselamatan. Kalau dulu bahaya sekali kalau tidak pakai masker, bahaya, betul. Next, Bu. Keyakinan sekolah yang kita bangun, guru berperan mengarahkan murid untuk membentuk keyakinan sekolah dengan tahapan-tahapan tertentu.
Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami semua warga sekolah. Contoh tadi, kehormatan, saling menghargai, bertanggung jawab, itu nilai keyakinan kelas. Next Bu. Tahapan menciptakan keyakinan kelas nanti ada belajar sendiri, yaitu bisa dibaca, nanti kasih materinya. Tapi intinya di situ, yang biasa kita ada kalimat negatif, jangan berlari, diganti berjalanlah. Jadi kata jangan itu diganti. Oke. Negatifnya. Next Bu. Next mau. Keyakinan kelas cirinya itu berjalan. Nah ini pengaruh lingkungan. Peraturan itu mempengaruhinya kecil sekali, tapi keyakinan lebih besar. Pengaruh lingkungan positif sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak. Budaya positif lebih besar lagi pengaruhnya. Jadi kalau keluarga baik, insya Allah anak-anak akan tumbuh jadi baik. Sekolah yang baik, budaya baik juga akan mencetak, mewujudkan anak yang berperilaku baik dan sebaliknya. Next saja ini prosesnya. Next. Sekarang yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Pertanyaan memantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa? Tidak bawa bekal. Alasannya apa lagi? Ini belum makan. Lapar. Pak Didi mungkin punya jawaban. Alasannya apa? Iseng. Jawaban bapak semuanya benar. Ada yang karena lapar. Lapar itu kebutuhan enggak? Kebutuhan. Kalau enggak makan. Kita semuanya kan untuk makan juga ya, tapi bukan niat tujuan utama itu ya. Oke, next Bu. Ini kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, betul. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar. Apakah itu? Monggo Bu. Bertahan hidup, makan tadi ya, yang bilang Doni. Pakaian, kebutuhan dasar. Keamanan, kebutuhan dasar. Kesehatan. 2. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dalam kelompok. Anak-anak kan begitu ya. Kita aja juga sama, bagian dari grup atau bagian dari apa ya, komunitas kita. 3. Kebutuhan dasar itu penguasaan, ya, harga diri dong. Kalau saya bukan yang pertama, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. 4. Kebutuhannya kebebasan tadi, ya, ada yang mampu mengendalikan arah dirinya, ya. Dia itu kemana-mana bebas, berbuat apapun bebas. 5. Kesenangan. Nah, tadi iseng katanya Pak Didik tadi, iseng dia. Untuk apa? Kesenangan. Gabut mainnya, puas merasa. Nah, oke. Next. Posisi kontrol seorang guru. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah pada anak, atau sebagai teman, ataukah zaman sebagai pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Mana yang paling diharapkan? Mana posisi kita? Kalau kita itu sebagai penghukum tadi, kamu harus gini. Pembuat merasa bersalah, ibu kecewa, seharusnya kamu itu. Ya, kata-kata itu. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nanti bapak
dimarahi loh ya, ibu dimarahi loh ya. Nah, itu sebagai teman. Sebagai pemantau, tahu kamu peraturannya apa? Itu sebagai pemantau. Biasanya, BP, silakan. Nah, manajer beda lagi. Apa yang kita yakini? Nilai keyakinan universal tadi bu. Orang harus bertanggung jawab, punya tanggung jawab. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tawarkan. Kira-kira apa sih nak? Kira-kira solusinya itu bagaimana? Itu yang diharapkan kita sebagai manajer. Oke, 5 posisi kontrol. Dan yang paling dilakukan oleh seorang guru di sekolah sebagai manajer. Ya. Next bu. Nah, ini tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ya? Kalau diajukan, kita sebagai apa kita? Penghukum, teman, manajer, atau pemantau, atau pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gak tahu benar, salah terus. Hukum. Kok salah terus ya? Hukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Anak TK biasanya. Siapa yang ingin dapat bintang? Nah, siapa yang dapat pengen dapat pulpen? Dapat hadiah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa kira-kira? Sebagai manajer tadi sebagai kamu selalu yang paling terakhir. Nah, telat terus mengumpulkan tugas. Next bu, jawabannya membuat orang merasa bersalah. Jangan gitu. Kamu tidak pernah benar, penghukum tidak diharapkan itu. Ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Bolehlah, tapi nanti harus ditingkatkan, tidak boleh jadi teman. Apakah kamu pernah dapat stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Boleh-boleh saja, tapi jangka panjang jangan. Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, telat terus ngumpulkan tugas. Nah, penghukum. Next bu. Posisi kontrol seorang guru yang paling diharapkan sebagai manajer. Guru mengajak berdiskusi, mengajak diskusi. Ini bagiannya tidak hanya bagiannya BP saja, tapi semua bapak ibu guru. Dan membimbing mereka menemukan sendiri apa solusi dari masalah tersebut yang dihadapi, sehingga akan menjadikan murid menjadi diri mereka sendiri, akan memunculkan motivasi menjadi murid yang berhasil, punya keyakinan yang kuat. Ya. Next bu. Terakhir segitiga restitusi. Res itu kurangnya, mohon maaf. Okay. Next bu. Restitusi. Apa sih segitiga itu? Nah, biasanya kalau ibu apalagi segitiga biru ya. Wah, tapi ini enggak, segitiga restitusi, yaitu penyelesaian masalah. Bagaimana sih? Apa sih sebenarnya segitiga restitusi bu? Next bu. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog terdiri 3 langkah. Harus dilakukan ini. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga-tiga itu tidak harus urut, tidak apa-apa, tapi ketiganya harus dilakukan. Next bu. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu menguwongno, bahasa apa? Menganakkan anak ya, memanusiakan manusia. Kita bisa menyelesaikan ini. Itu langkah pertama yang dilakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa tidak memasukkan baju, mengapa datang terlambat, mengapa mengerjakan selalu mengumpulkan paling akhir. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Tidak apa-apa dipertahankan, dicair ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan yang salah, tidak dijustifikasi. Mungkin tidak, tapi lakukan seperti itu, Pak. Untuk segitiga restitusi itu.
Next Bu. Oke, menanyakan keyakinan langkah ketiga. Contoh kalimatnya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Maksudnya keyakinan universal, nilai universal itu yang kita munculkan lagi. Keyakinan kelas. Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Oh, harus bertanggung jawab, ini disiplin, ini melanggar, ya. Ini seterusnya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Anak diajak kelas yang bagus itu menurut sampai itu apa, Nak? Oh, harus tertib. Ya, pembelajaran daerahnya itu apa? Bersih. Munculkan itu. Lalu kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, apakah meniru? Pasti anak-anak pengen meniru. Bapak ibu guru yang mengajar ini pasti jadi imitasi anak-anak. Salah satunya, saya ingin jadi seperti Bu Nur. Saya ingin jadi seperti Pak Didi, Pak Tohir, Pak Sis. Ada seperti itu. Meniru mereka. Next Bu. Nah, sekarang contoh kasus dan penerapannya yang sudah saya lakukan di sekolah. Next. Alivia tidak terima hasil pekerjaan dicontek temannya sehingga ia kesal, marah-marah, tidak dapat menahan emosinya. Ini nggak ada itu, nah, nggak apa-apa, sini aja. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus penanganan masalah terkait dengan cara penanganan menggunakan segitiga restitusi. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya yakin. Ini memang dari tadi, Pak. Ya, waktu Mantap, soalnya. dan celananya. Di-pause lagi. Ada yang teman yang ketiga. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya yakin kamu juga begitu adalah kenapa? Kalau kamu tidak rela bergabung, maka kamu Pak Anies menghargai tindakan kamu dan tidak berburuk dan bisa saja kamu memukul dia, tetapi tidak melakukan. Apakah tindakan yang kamu lakukan dengan marah-marah yang berbeda apakah sesuai dengan keyakinan kita? Lalu
kita katakan. Benar, menurut kamu menjadi sebuah penting tidak? Jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Kamu mau mengatasi masalah ini? Kira-kira tindakan apa yang kamu lakukan? Ya, tepat sekali. Ya, tetap semangat ya, belajar agar Oke, Bapak Ibu, ini contoh cara penanganannya satu kasus. Kemudian ada refleksi dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia, saya sudah sampai. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan guru. Belajar mengenai diri dengan ada emosi dan marah karena perbuatan itu terasa saya. Saya harus bisa berdasarkan poin yang berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kasus yang kedua yang sering kita hadapi yaitu anak yang terlambat. Hari saya mendengar laporan pendidikan bahwa kamu sering terlambat dengan sekolah. Menurut yang kamu dengar sudah berapa kali kamu terlambat ke sekolah? Terlambat hadir di sekolah berkesalahan, orang bersalah meninggal. Setiap orang pasti pernah bersalah. Yang penting kita belajar dan kita bersyukur dan mau berbagi ilmu. Hari kita cari solusinya bersama ya. Hari, kenapa sih kamu setelah di sekolah pasti ada alasannya? Kamu tahu keyakinan kita. Kalau dalam terlambat, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Menurut kamu, dia adalah hak keyakinan buat apa yang kamu lakukan? Menurut kamu, itu penting atau tidak? Betul, menghargai waktu itu penting seperti kita menghargai orang lain. Di kita akan memiliki kepentingan. Dari meminta maaf adalah tidak yang baik jika kita melakukan kesalahan. Kami lebih penting kita mau merubah perilaku tersebut menjadi lebih baik lagi. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak akan melanggar lagi? Baiklah, kamu sudah menemukan solusinya. Saya akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu tidak terlambat lagi di sekolah. Silakan, sekarang dengan jelas ya.
Oke. Lanjut lagi Pak. Cara membuatnya sampai di sini Ada refleksi tadi. Next. Oke. Bapak Ibu, jadi setelah apa yang tadi kita lakukan bersama terkait dengan memberi penjelasan bagaimana menerapkan budaya positif, maka sangat diharapkan sekali budaya positif ini bisa terwujud di sekolah kita ini. Saya akan siap dengan Bu Laili berkolaborasi dan juga membutuhkan dukungan dari semua Bapak Ibu guru dan juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pimpinan yang lain, bagaimana mewujudkan sekolah ini supaya anak-anak ini memiliki motivasi dari dalam diri mereka atau disebut dengan motivasi intrinsik, supaya mereka ini membudayakan yang namanya kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi melakukan penerapan budaya positif supaya mereka ini menjadi siswa murid yang bisa diandalkan dalam artian memiliki karakter yang baik, berbudi luhur, yang akan mereka terapkan di lingkungan mereka masing-masing. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.